Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dan salam penuh kesehatan untuk kita semua. Kita akan memulai ibadah kita secara daring pada hari ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Untuk itu, dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama untuk memulai ibadah kita dengan menyanyikan NKB 4, baitnya yang pertama dan yang ketiga, nyanyikanlah dengan syukur. Saudara-saudara, mari kita mulai ibadah kita dalam keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan beserta saudara. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-14. Kita akan sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 415, baitnya yang pertama dan yang kedua, Gembala baik bersuling nan merdu. Pada air
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami persilahkan untuk berdoa secara pribadi, dan nanti akan saya tutup dengan doa pengakuan dosa. Tuhan, Bapa yang di surga, yang penuh dengan kesucian dan belas kasihan, kami mengakui dosa-dosa kami dan pelanggaran kami terhadap Tuhan dan sesama kami. Kami sering menyimpang dari jalan-Mu dan melupakan cinta-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, dan kami menyesali serta bertobat atas kesalahan kami. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan, dan bantulah kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan di jalan-Mu. Demi Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon ampun. Amin. Untuk berita anugerah, kita dengarkan Kisah Para Rasul pasal 4, ayatnya yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak berbuat
Saudara, marilah kita akan berdoa karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan saat ini. Di tengah-tengah situasi yang sedang kami hadapi, selalu saja bahwa Tuhan memberi kesempatan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Sebab itu, biarlah ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, bukakan hati dan akal pikiran kami, supaya kami mengerti firman-Mu, menyimpan dalam hati, dan kemudian kami melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kali ini dari Mazmur pasalnya yang ke-23. Dituliskan kepada kita sebagai berikut. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang akan melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengenalan akan Tuhan menumbuhkan kepercayaan, dan kepercayaan menjadikan iman kita bertumbuh. Suatu ketika di Kaisarea Filipi, bukankah Tuhan Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya, "Menurut kamu, siapakah aku?" Yesus ingin tahu apakah mereka memang mengenal dirinya dengan baik. Karena bagi Yesus betapa pentingnya mengenal Tuhan secara pribadi, bukan kata orang. Juga seperti Ayub. Ayub setelah melewati kesengsaraannya, dia juga mengatakan bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Dua catatan Alkitab ini mau mengatakan kepada kita betapa pentingnya orang bukan hanya mendengar tentang Tuhan, tetapi juga mengenal tentang Tuhan. Saudara-saudara, suatu saat di sekolah minggu, seorang guru memberikan tugas pada anak-anaknya untuk menggambar gambaran yang menjelaskan tentang sifat Allah. Ada yang menggambar seperti seorang prajurit, sebab bagi anak ini Tuhan adalah prajurit yang akan mengalahkan musuh-musuhnya. Sementara itu, ada juga yang menggambarkan seperti seorang hakim yang membawa palu dan buku. Karena baginya adalah hakim ini seperti Tuhan yang adil dalam memutuskan hukuman terhadap terdakwa. Ada juga yang seperti guru
karena beranggapan bahwa Tuhan itu memang selalu mengajar dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi saudara-saudara, ada seorang murid yang justru menggambarkan Allah itu sebagai telinga berukuran besar. Nah, gurunya sangat heran, kenapa bahwa Tuhan digambarkan sebagai telinga yang berukuran besar. Lalu anak ini ditanya, apa yang kamu maksudkan? Anak ini mengatakan, ibu saya selalu mengatakan, kalau Allah itu selalu akan mendengar jeritan hati orang percaya. Karena itu, setiap kali saya tidak punya uang untuk beli buku, maka kata ibu, saya harus bercerita kepada Tuhan. Setiap kali juga kami mendengarkan ayah yang batuk terus, batuknya kambuh, maka kami juga harus menceritakannya kepada Tuhan. Dan ketika uang kontrakan belum cukup, kami juga katanya harus bercerita kepada Tuhan. Katakanlah segala sesuatunya kepada Tuhan. Saudara-saudara, ketika sang guru ini mendengar kata-kata murid ini, lalu dia teringat kepada satu ayat di dalam kitab suci dari Yesaya 59 ayatnya yang pertama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Setelah itulah ayat yang muncul di dalam sang guru sehingga dia kemudian memeluk anak itu. Saudara-saudara, itu cerita di sekolah minggu. Cerita tentang Ayub, cerita tentang Petrus yang menyatakan pengakuannya kepada Tuhan berdasarkan pengalaman, berdasarkan yang ada pada dirinya. Sekarang, bila kepada kita ditanyakan, seperti siapakah Allah itu? Kalau saudara ditanya tentang hal itu, saya sangat percaya bahwa tiap orang pasti memiliki jawaban yang berbeda-beda sesuai dengan pengalaman hidupnya. Demikian juga dengan tema kita, Gembalaku, sahabatku yang baik. Ini berbicara tentang tema yang diambil dari Mazmur pasal 23 mengenai pengakuan Daud. Daud menggambarkan bahwa Tuhan itu sebagai gembalaku. Dan jelas karena ini adalah latar belakangnya Daud sebagai seorang penggembala, ia sangat berkeyakinan bahwa seluruh hidupnya dilangsungkan, dipelihara oleh Tuhan, sebagaimana ia juga menggembalakan domba-dombanya. Nah, saudara-saudara, apa sebenarnya pekerjaan gembala? Kalau melihat ayat di Mazmur 23 ini, kita akan menemukan bahwa pekerjaan gembala itu adalah menuntun, membaringkan, membawa, membimbing domba-dombanya ke dalam satu situasi kebaikan. Itulah sebabnya dikatakan juga bahwa Daud mengatakan, aku tidak akan kekurangan. Ini berbicara tentang pemeliharaan yang sempurna. Daud tidak mengatakan tentang kekurangan dari secara materi, tetapi pasti dalam hal-hal yang lain. Sebab kalau Daud menuliskan tentang Tuhan di dalam mazmurnya, dia memang bukan sekedar hanya menulis kata demi kata, tetapi menghayatinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi pekerjaan gembala menurut Daud juga adalah menyertai di dalam perjalanan. Karena itu dikatakan dalam bacaan kita bahwa Tuhanlah yang membawa, bahkan Tuhanlah yang seringkali juga dalam lembah kekelaman, supaya domba-domba tidak perlu takut karena Tuhan yang akan menyertai. Dikatakan dalam ayat yang keempat, walaupun ada bahaya, engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku.
Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pekerjaan gembala bukan hanya memelihara, tetapi juga justru menyertai perjalanan dan bahkan meluputkan kalau ada keadaan yang membahayakan. Mazmur ini saudara-saudara memang menarik bagi kita karena mengungkapkan rasa pasrah atau percaya yang sungguh dari seorang yang bernama Daud kepada Tuhan. Dari awal sampai akhir dia berbicara tentang kepercayaan kepada Tuhan yang tidak akan gagal. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau sekarang ditanyakan dalam situasi kita seperti sekarang ini, dalam situasi masih ada corona, bahkan pandemi ini nampaknya juga masih belum selesai, apakah kita masih mau meyakini bahwa Tuhan itu adalah gembala kita dan sahabat kita yang baik? Apakah kita masih percaya bahwa Tuhan yang akan merawat kita, menolong kita, bahkan Tuhan yang juga sudah menyediakan bagi kita hal-hal yang indah dalam kehidupan kita? Sebab Mazmur ini juga membicarakan kepada kita tentang tuan rumah atau sahabat. Bagi Daud waktu itu dengan dikatakan menyediakan hidangan bagiku, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Itu gambaran tentang Tuhan yang sangat ramah, tentang Tuhan yang bukan hanya memukul mungkin supaya domba-domba berjalan mungkin dengan berbagai cara, tetapi juga adalah domba yang bisa diajak oleh Daud ini dengan mencoba memberikan apa yang baik. Itu gambaran hubungan tentang Tuhan dan umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan sekali lagi, apakah kita masih percaya di saat ini dalam situasi kita sekarang ini Tuhan adalah gembalaku? Atau kita sudah tidak mau lagi digembalakan oleh Tuhan? Apakah kita masih percaya bahwa Tuhan juga sahabatku? Tuhan yang mau untuk mendengarkan segala keluh kesah kita. Karena seorang sahabat adalah seorang yang mau bersama-sama dengan kita di dalam derita maupun suka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah di tengah-tengah situasi seperti kita sekarang ini, kita tetap membangkitkan keyakinan kita bahwa Tuhanlah gembala kita, Tuhanlah yang sungguh-sungguh akan menolong kita, Tuhanlah yang akan menjamin perjalanan kita sekalipun dalam kekelaman. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Pengakuan iman. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur bahwa di tengah kebaktian ini kami diingatkan bahwa masih ada gembala yang baik, masih ada sahabat yang baik, yaitu Engkau sendiri yang akan menolong kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi pandemi yang seperti ini, Tuhan, memang kami memerlukan jaminan. Jaminan keselamatan, jaminan pemulihan. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kami juga sungguh ya Tuhan, memerlukan sahabat yang bisa diajak berbicara, bukan untuk menghakimi kami, tetapi untuk menguatkan kami. Dan itu hanyalah Engkau sendiri satu-satunya. Sebab itu biarkanlah kami terus mengakui, terus menjadikan Engkau sebagai gembala dan sahabat kami. Saat ini kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar oleh COVID-19 ini. Tuhan, mereka tidak menghendakinya, tapi sekarang mereka harus mengalaminya. Kiranya Tuhan menguatkan, memberikan ketabahan, memberikan kesabaran, tetapi yang lebih daripada itu, berani terus untuk mempercayakan diri kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam untuk menolongnya. Kami serahkan mereka semua, saudara atau sahabat kami, hanya ke dalam karya kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami yang terus mengusahakan dalam rangka memerangi pandemi ini. Sekarang kegiatan vaksinasi dilaksanakan di berbagai tempat. Kami mohon berkat supaya semua orang boleh terjangkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk situasi kehidupan anak-anak Tuhan yang jauh dari gereja, sebab gereja tidak bisa dibuka. Kiranya mereka boleh tetap memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, tetap boleh mencari kekuatan dari Tuhan. Jangan biarkan mereka terlena, jangan biarkan mereka melupakan bahwa persekutuan dengan Tuhan adalah satu keharusan, supaya mereka tetap memiliki iman yang kuat. Bapa, berkatilah kami semua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Firman Tuhan yang mendasari ungkapan syukur kita diambil dari Mazmur 7 ayat 18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, karena wabah corona sehingga kita tidak bisa ibadah bertemu muka di gereja. Bagi yang rindu memberikan persembahan, maka 1. Persembahan dapat dikumpulkan dan disimpan dulu dan diberikan saat ibadah bertemu di gereja. 2. Dapat ditransfer ke nomor rekening Majelis Jemaat GKI Wonogiri. 3. Atau apabila sempat, silakan mampir ke gereja dan masukkan persembahan pada kotak persembahan. Mari kita memuji Tuhan di dalam NKB 133 bait 1-2. Syukur padamu ya Allah. Syukur atas kecukupan
Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu dari hari lepas hari Tuhan. Kiranya Engkau sudah menyertai, memberkati kami, melindungi kami Tuhan. Dan juga di saat kami berusaha maupun dalam bekerja Tuhan, Engkau juga sudah memberkati kami Tuhan. Bapa Surgawi, kiranya berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan, akan kami kembalikan tidak seberapa seperti Engkau yang memberikan kepada kami yang begitu banyak Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan persembahan ini kepadamu ya Bapa, biarlah persembahan ini menjadikan kemuliaan bagi kerajaan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa buat saudara kami, majelis yang mengelola persembahan ini Tuhan, kiranya Engkau boleh berkati, biarlah persembahan itu digunakan sesuai dengan kebutuhan di gereja. Terima kasih Tuhan, apabila dalam kami memberikan persembahan ini, ada hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur senantiasa. Amin. Sekarang saudara-saudara, tetaplah yakin bahwa Tuhan adalah gembalamu yang menuntun ke jalan yang benar. Tapi Dia juga sahabat yang baik, yang setia dalam perjalananmu. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Allah yang kekal, dengan kasih-Nya yang kekal, dan anugerah di dalam Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua sekarang ini, sampai selama-lamanya. Amin.